Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Inti Nuryanti dan ini rekan saya. Saya Nur Alfetu Nikmah. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perdagangan internasional, permintaan dan penawaran ekspor produk untuk negara lain akan semakin meningkat. Ini akan meningkatkan perekonomian negara juga. Contohnya berkembangnya industri tekstil, kerajinan, kopi, dan lain-lain. Yang kedua, memperluas pasar produk dalam negeri. Perdagangan internasional membantu memperkenalkan produk dalam negeri ke pasar internasional, sehingga cakupan pasar menjadi semakin luas. Pada gilirannya, hal itu akan membantu meningkatkan produksi perdagangan. Yang ketiga, sumber devisa negara. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi karena perdagangan internasional, devisa negara pun akan bertambah dengan adanya perdagangan internasional. Devisa diperoleh dari berbagai negara yang membeli produk dari suatu negara. Devisa itu berbentuk mata uang asing seperti dolar, euro, yen, dan macam-macam mata uang lain dari negara lain. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Sebab perdagangan internasional memperbaiki sektor perekonomian dan lapangan kerja akan semakin luas. Misalnya saat permintaan hasil perkebunan meningkat di pasar internasional, maka perkebunan di Indonesia akan bergeliat dan semakin banyak sumber daya manusia yang terserap untuk mengelola perkebunan tersebut. Yang kelima, membangun hubungan baik dengan negara lain. Lewat perdagangan, maka dua negara atau lebih bisa bersahabat dengan baik. Lewat jalinan kerjasama dalam kegiatan perdagangan, maka kedua negara yang terlibat pada dasarnya mendapatkan keuntungan sehingga bisa mempercepat hubungan baik. Yang keenam, harga lebih murah. Membeli mobil dari negara pembuatnya akan lebih menghemat biaya daripada membeli di dalam negeri. Yang ketujuh, terjadi transfer teknologi. Perdagangan internasional membantu transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Misalnya, negara-negara maju yang membuat mobil, smartphone, atau elektronik lain yang canggih ke negara berkembang, sehingga dapat merasakan perkembangan teknologi. Yang kedelapan, memajukan lembaga keuangan. Perdagangan internasional akan terus melibatkan lembaga keuangan untuk mempermudah transaksi. Yang kesembilan, meningkatkan pemasukan negara. Dengan adanya aktivitas ekspor dan impor, negara diuntungkan dari nilai pajak barang dari hasil ekspor dan impor. Dan yang kesepuluh adalah memperluas pasar. Memproduksi produk dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia, mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Dampak negatif perdagangan internasional. Pertama, impor yang terlalu berlebihan bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Sebab masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan produk impor yang terkesan lebih berkualitas sehingga mengesampingkan produk lokal. Kedua, jika pasar dalam negeri didominasi produk impor murah dan berkualitas tinggi, maka akan memunculkan sifat konsumtif, di mana masyarakat boros dan kondisi finansial mereka memburuk. Ketiga, mematikan produk dalam negeri. Negara luar menjual barang lebih murah daripada dalam negeri, sehingga dapat mematikan produk dalam negeri karena kalah bersaing harga. Keempat, turunnya nilai mata uang rupiah. Dengan banyaknya kegiatan impor yang dilakukan oleh negara tersebut, hal ini berdampak pada pertukaran nilai mata uang rupiah dengan nilai mata uang luar negeri. Dampak negatif dari pertukaran mata uang tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Kelima, industri kecil kalah bersaing. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional, hal ini semakin menghimpit industri kecil dan membatasi ruang gerak dari industri tersebut. Alhasil, banyak pengusaha yang harus gulung tikar karena selain harus berupaya melawan industri nasional, tetapi juga harus bersaing dengan industri internasional atau bahkan industri multinasional yang memiliki jumlah modal lebih besar. Keenam, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Ketujuh, menurunkan kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri. Kedelapan, tanpa pengaturan yang baik, ekspor bisa menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Kesembilan, persaingan tidak sehat.
Perdagangan menciptakan persaingan industri yang tidak sehat karena banyaknya produk impor yang berasal atau dikelola oleh perusahaan besar. Akibatnya UMKM yang tidak bisa bersaing bisa gulung tikar. Ke-10, pertumbuhan ekonomi rendah. Jika industri dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri semakin rendah. Pada akhirnya juga bisa menyebabkan jumlah pengangguran bertambah. Manfaat yang saya rasakan dengan adanya perdagangan internasional. Yang pertama, sarana dan fasilitas pendidikan terpenuhi dengan baik. Yang kedua, saya termotivasi untuk dapat menciptakan produk baru yang lebih berkualitas. Yang ketiga, mudah untuk mengakses referensi belajar dari luar negeri. Yang keempat, adanya buku atau bacaan yang berasal dari luar negeri dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas serta pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah ditemui atau terjadi di negara asal. Yang kelima, dapat memperoleh pendidikan pada perguruan tinggi berkualitas tinggi yang berada di luar negeri. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Ayo ting ting beli kepiting. Thank you for everything.